Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini pagi ini dalam kondisi yang sehat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada PT Riu Internasional yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa pagi ini ada di depan panggung ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Business Development PT Riu Internasional yang selalu mendukung saya, manajemen PT Riu Internasional yang selalu memberikan kesempatan saya untuk bertumbuh. Saya ucapkan juga terima kasih kepada leader saya, kepada mentor saya yang sekarang jadi speaker di depan ini. Bapak Ibu, manggung seperti ini bikin blank. Kalau tadi Pak Hadi bilang gambaran speaker yang pertama ini seperti itu, ini bukan sinetron Pak, ini benar. Jadi memang benar dulu saya itu pertama kali kerja itu sebagai pimpinan di BNO di sebelah hotel. Karena saya memilih waktu itu karena saya memang butuh duit. Kalau saya mencari kerjaan yang dimana saya bisa memilih dan kerjaan itu enak, kayaknya bersaingnya banyak. Tapi kalau saya milih kerjaannya yang dipilih orang, mungkin saya punya kesempatan dan pasti jadi orang nomor satu yang diambil perusahaan. Dan saya pun ambil. Dan selama dalam karir, jika orang bekerja, saya itu sampai belajar. Kamu tuh kalau kerja, itu jangan semua kerjaan itu diselesaikan. Kamu bagi kerjaan itu. Contoh ini kerjaan saya sudah selesaikan seminggu dalam 3 hari. Saya dimarahi sama bos saya, masih manajer saya. Kamu tuh kalau kerja, itu kamu bagi. Cek kita aneh kerja. Nah, dari situ satu persatu pekerjaan sudah saya selesaikan. Saya pikir dengan saya bisa menyelesaikan banyak hal, saya pikir gaji saya naik juga enggak ternyata. Jadi waktu itu saya kerjakan semua pekerjaan yang ada di kantor itu. Bahkan mungkin waktu itu kantor saya itu untung ya punya karyawan seperti saya. Yang mestinya lampu itu bagian casing itu bisa atau general repair itu bisa punya ceteran itu saya kerjakan. Yang alat mesinnya rusak casing bisa ajukan itu saya. Ya akhirnya ya saya pikir dulu saya bisa. Jadi saya tanpa saya sadari saya sampailah jadi karyawan terakhir di perusahaan itu. Berjalannya waktu, karena mungkin saya orang yang nggak pernah terlalu mikir ya. Saya tuh orang mikirnya tuh simpel, dimana saya bisa ya saya kerjakan. Saya pilih ya saya kerjakan, kalau enggak ya enggak. Mungkin bagi orang, sebagian besar orang itu kan banyaknya kerjaan itu cari yang wah ini jabatan, terus duitnya besar, bikin orang laku. Mungkin saya tidak seperti itu, saya cuma kerjakan. Nah, Bapak Ibu, saya pikir hidup ini adalah perjuangan. Karena kita pun suka nggak suka ya, akhirnya juga harus melakukan. Dan kondisi ini yang membuat saya itu hidup kayak orang itu habis dinaikkan, jatuhkan, suruh bangkit lagi, naikkan lagi, jatuhkan lagi. Kalau bayangkan kalau itu buah kates gitu ya, habis diangkat, dijatuhkan, diangkat, jatuhkan lagi, mungkin
Buyut ya itu mungkin saya. Di sini manusia itu ada dua tipe. Yang satu adalah bola bekel, yang satu adalah bola besi. Di mana Anda hanya memilih sebagai bola besi atau bola bekel. Itu yang saya pilihkan. Kalau saya pilih jadi bola besi, pada saya katakan ke dapat tekanan, saya pasti akan tetap di bawah dan semakin saya terpelosok. Tapi pada hal ini saya memilih sebagai bola bekel. Ya di mana ada tekanan, saya akan melompat. Semakin tekanan kuat, saya akan semakin melompat. Sebenarnya hidup itu bisa ada pilih. Meskipun kadang sekarang itu tidaklah indah, tapi ingat Bapak Ibu, ini belum ending. Ini belum ending. Mungkin saya pun yang pernah, mungkin Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang pernah jadi pejabat. Mungkin saya pun juga pernah jadi pejabat perusahaan saya di jajaran tertinggi. Pada saat diundang acara seperti ini, merasa malu. Mungkin saya jadi Bapak Ibu, saya juga akan malu. Wong dulu saya pejabat, wong dulu saya kalau pagi ini dijemput mobil jam 7:30. Kalau Bapak Ibu dijemput mobil biasa. Lu saya tuh, sudah dijemput mobil, yang bukakan pintu itu sekretaris saya. Kalau jalan itu samping kanan saya sekretaris saya, samping kiri saya itu customer service saya. Terus nggak boleh, kalau perusahaan saya itu nggak boleh kalau saya itu makannya di warung, makanya standarnya harus di hotel dan harus di kafe yang ternama. Loh, enaknya apa Pak? Enak. Penghasilan rata-rata di atas rata-rata. Bahkan saya itu pernah saya bukan punya, maksud saya ada langganan kafe di tempat saya, dan saya itu sampai buka open mobil. Jadi siapa aja teman saya nggak makan hari ini boleh ke tempat itu, bilang saya setiap minggu saya bayar. Berarti kalau seperti itu kan duit banyak terbatas ya Pak. Anda mungkin di sini yang punya jabatan tertentu belum tentu juga melakukan seperti saya. Nah, Bapak Ibu, saya pun berawal sama dengan Bapak Ibu. Saya pun mungkin bahkan duduk di bagian pojok belakang. Kenapa? Karena mungkin saya di ruangan ini bakalan dibohongi yang sama pengundang saya. Jangan-jangan saya nanti dicuci otak. Jangan-jangan saya disuruh beli produk. Dan saya pun duduknya biasanya di belakang dekat pintu. Kalau saya nggak ada, saya bisa lari. Mungkin ada yang berbeda. Bapak Ibu, inilah yang saya pikir ada satu hal di mana sebenarnya kita juga, jika kita berhadapan di suatu kondisi yang dimana kita nggak bisa memilih, tapi kita juga harus tetap melakukannya. Ini sebenarnya hal yang tidak mengenakan. Sudah nggak milih, nggak mau, tapi harus melakukannya. Saya ketemu Riwi ini dalam kondisi titik terendah. Sudah nggak bisa milih. Kalau sekarang Bapak Ibu masih bisa milih, aku cuma lihat nanti di acara itu baik enggak, bagus enggak. Kalau nggak menarik ya, aku pulang, ngomong aja. Kalau Bapak sekarang seperti itu, mungkin mohon kerendahan hati, dengarkan sampai selesai, mungkin pembicaraan dari depan. Bapak Ibu, di perusahaan ini, pembicaraan di depan ini bukan kita ngambil mentor atau motivator dari luar. Riwi, ini satu-satunya perusahaan yang saya kenal. Jadi kalau saya bilang kenal, berarti saya tahu perusahaan-perusahaan yang seperti ini undang-undang orang, motivasi. Biasanya undang motivator dari luar. Ini perusahaan yang luar biasa menurut saya, karena orang yang di depan panggung itu bukan orang dari luar perusahaan. Pastilah mereka orang dalam perusahaan.
bisa dari manajemen, bisa dari pemimpin atau leader. Dan mereka pun nggak mungkin bohong karena mereka punya pengalaman pribadi. Dan saya pun menemukan ini juga melakukan maksud saya pengalaman pribadi. Yang dimana Bapak Ibu, untuk saya menemukan Riri ini bukan diundang. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang pagi hari ini diundang oleh teman Anda. Karena teman Anda adalah orang yang paling perhatian dengan kehidupan Anda. Mohon aplaus yang luar biasa untuk para pengundang pagi hari ini. Bapak Ibu, sekitar 2 tahun yang lalu, dan tepatnya bulan tahun 2017, sama kayak Bapak Ibu, saya pun nggak mengenal review itu apa, saya nggak kenal review itu bawa apa, cuma akhirnya saya harus ketemu ini. Jadi pada saat itu saya sebenarnya sudah pernah dengar dan saya nggak ngambil karena ini di sana. Saya nggak tertarik. Jadi jika Bapak Ibu yang sekarang bilang aku nggak senang di bicaranya, apa dari saya itu sudah sama, nah, itu juga enggak. Nah, dan saya pun masih melakukan mencoba diri saya lain. Jadi waktu itu sebelum ini saya mencoba masuk dalam bisnis kopi. Jadi saya bersama dengan satu pabrik kopi dari Makassar yang mau masuk ke Jawa. Jadi karena saya berdiskusi aja, tapi ternyata kondisinya tidak seperti yang diharapkan. Dan saya harus menentang. Dan ternyata nggak cuma itu aja. Dan ibu saya sakit. Adik saya yang nomor 2 PHK. Adik saya nomor 3 suaminya ada masalah perempuan. Jadi tahun 2017 itu adalah tahun kehancuran keluarga saya. Benar-benar itu sudah keluarga saya itu sudah habis-habisan. Jadi ibu saya itu sakit, kalau orang bilang itu sakit rambutan. Tahu sakit rambutan? Penyakitnya itu banyak sekali. Jadi ibu saya sakit sklerosis, osteoporosis 35 tulang belakang kopos, TBC paru, TBC tulang, jantung koroner, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi pencernaan, keterangan sebelah kiri, benjolan sekitar payudara dan bokoma. Jangan sampai terjadi di keluarga Anda. Ibu saya bukan orang yang ngawur terhadap hidupnya, tapi justru ibu saya itu adalah orang yang sangat perhatian dengan kesehatannya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu belanja di apotek obat sekresek, hati-hati, ingat ibu saya. Anda belanja satu kantong kresek besar itu bukan untuk Anda jadi sehat, tapi hasilnya seperti ibu saya. Nah, ibu saya ditolak 4 rumah sakit, Dr. Sutomo, RSI, Jemur, Rumah Sakit Haji, dan Nusantara Utama. Bukan karena nggak bisa bayar, tapi karena dokter sudah menyatakan bahwa kondisi ibu saya organnya itu sudah tidak bisa, fungsinya itu tinggal beberapa belas persen saja. Yang terakhir Rumah Sakit Nusantara Utama itu bilang ini bukan mendahului kuasa Tuhan, tapi biasanya kalau orang mengalami sakit seperti ini itu usianya tinggal 3 bulan lagi. Ini adalah hal yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Jadi di tahun itu keluarga saya ambruk, dan ibu saya pun seperti itu. Saya juga nggak tahu ibu saya sakit, mungkin ngerasa anak-anak ya. Nah, Bapak Ibu, saya waktu itu sempat dalam kondisi bingung. Saya ditelepon Pak Budi.
yang sekarang di depan ini, nanti akan jadi pembicara di sini. Saya ditelepon Pak Budi, dan Pak Budi bilang, ya Allah, bos kopi, kapan aku ditraktir? Itu rasanya muangkel sekali. Bener saya, ditelepon Pak Budi itu rasanya gondok banget saya. Apa? Dari Pak Budi itu kayaknya ngejek gitu loh. Ya kalau memang kamu belum itu ya cobalah, nggak apa-apa. Kamu datang aja ke kantor. Kamu datang ke kantor, kamu duduk, kamu nemani saya. Gak kurang ajar Pak. Dan waktu itu saya menuruti Pak Budi. Udah cuma nurut aja. Karena saya pun juga nggak tahu saya mau melakukan apa. Saya datang ke kantor dan Pak Budi bilang, kamu duduk manis di sini, ikuti acaranya minimal 3 bulan. Terus saya tanya gini Pak Budi, apa betul di bisnis ini ada duitnya? Karena saya butuh untuk ibu saya. Loh, kan saya bilang bisnis ini tuh duitnya banyak, cuma mungkin banyak orang yang nggak tahu caranya. Nah, ya Bapak Ibu, belum tahu caranya. Dan waktu itu karena saya juga nggak punya duit, dan waktu itu untuk datang ke kantor BRSA pun saya harus jalan kaki. Pada saat itu rambut saya masih gondrong, jadi juga nggak pernah ketemu saya yang sekarang ganteng ini katanya. Dulu rambut saya itu gondrong Bapak Ibu. Bayangkan apa penyanyi siapa itu Edi Kempot ya. Bayangkan Edi Kempot seperti itu ya, pakai kaos metal, celana belel, rambut awut-awutan karena keringetan jalan kaki, terus ke kantornya Riwe. Itu yang bikin Bu Linda dan Bu Kristiana gila. Pada saat itu saya masuk di situ ada Pak Hadi, ada Bu Linda, ada Bu Kristiana. Lihat saya itu kayak orang gelandangan salah masuk kantor. Terus waktu itu karena saya janjian sama Pak Budi. Terus Pak Budi bilang, oh iya itu tamu saya. Dengan PD-nya Pak Budi bilang gitu. Mungkin Pak Hadi waktu itu juga heran-heran. Kamu itu gak salah orang kan? Padahal Pak Budi ini menurut saya ini orang perbankan. Tahu kabarnya orang perbankan, orang yang mesti rapi, rigid, ganteng kayak gitu, terima gembel seperti itu. Jadi sempat Pak Hadi nggak benar. Ini benar tak orang seperti ini. Dan seperti itu dan saya pun bilang Pak Budi, Pak, nggak usah muluk-muluk Pak, nggak usah ngomong miliar udah. Saya itu orang jalanan Pak. Kalau ngomong tentang duit 10 juta itu saya tidak banyak. Jadi kalau saya punya 10 juta berarti saya bisa berikan purtian ibu saya. Jadi jangan dibilang untuk sepaket atau sebotol, kapsul pun itu loh mungkin saya nggak bisa beli. Dan waktu itu saya bilang gini Pak Budi, jika saya bisa menghasilkan 10 juta per bulan dari bisnis ini, saya tinggalkan kerjaan saya yang lain. Jadi waktu itu untuk menyambung hidup, zaman sekarang ada menyambung hidup ya, tapi ini benar Bapak Ibu. Jadi saya itu karena kondisi yang membingungkan seperti itu, saya taunya cuma bagaimana caranya bertahan hidup. Jangankan ngomong kesuksesan, jangankan ngomong tentang apa ya impian-impian tinggi. Pikiran saya cuma hari ini saya harus makan. Simple. Koyok kucing. Hari ini saya harus makan. Jadi pada saat itu Pak Budi ngasih tantangan saya, ya saya nggak kenal kamu loh, saya nggak tahu kamu serius atau enggak. Tapi ya kamu buktikan aja.
Karena semua yang ada di orang yang mau mengikuti bisnis ini juga harus ambil satu paket. Coba kamu tanya Bu Yaya ini di depan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya bilang cikal bakal program ini ada di DIW. Semua di DIW itu latar belakangnya adalah pasien. Jadi kalau pasien harus, karena butuh, berarti harus ngambil paketnya Purtian. Tapi waktu itu karena saya orang nekat, saya sedikit memaksa Pak Budi. Pak Budi, masih apakah nggak ada cara lain kalau orang yang nggak punya duit seperti saya tapi pengen? Waduh, ya berat ini. Nah, tapi inilah yang saya nekat. Saya mau melakukan apa aja kalau saya masih dikasih kesempatan. Wes bu sembarang, pokoknya aku iso untuk Purtian untuk ibu saya. Dan Pak Budi ngasih challenge saya. Udah, kamu buktikan. Kalau kamu dalam sebulan ini bisa lepas 7 botol atau menjual 7 botol, ya nanti kamu dapat ID. Jadi nanti mulai dari situ duit mulai bisa kamu dapatkan secara sistem. Ya, oke. Saya jalankan dan itu taruhan juga sama Pak Budi. Sini. Sekarang apa jaminannya kalau kamu mau melakukan? Dan itu saya orang yang waktu itu juga nggak punya duit, saya sudah berani taruh sama Pak Budi. Oke Pak Yo, kalau saya bisa dapat, Pak Budi harus traktir saya kemanapun saya pengen. Oke, siap. Terus nek kowe gak entuk ya Allah. Ya udah sama-sama. Berarti Pak Budi mau makan di mana tak traktir. Oh, ngawur ya. Iya, Surabaya ya. Siapa Surabaya di sini? Surabaya itu terkenal satunya Liwani. Jika Anda bilang orang Surabaya tapi gak punya nyali seperti saya, kayaknya perlu KTP Anda tukar sama tempat lain. Dan akhirnya saya pun melakukan, dan waktu itu juga Pak Budi nggak tahu mau ngasih advice saya atau pendampingan juga, pada Pak Budi juga masih belajar. Jadi saya bingung. Terus kamu mau melakukan apa? Saya nggak kepikir apa-apa, cuma saya pikir berarti kalau saya jual ini butuh ya orang sakit. Ya udah kamu ke jalan aja ke sana. Jadi waktu itu karena nama saya daerah Pangandaran dan saya dekat dengan Dr. Somo, ya saya jalan aja. Dan hebatnya perusahaan ini, nah ini hebatnya perusahaan ini loh. Perusahaan ini mau menerima orang bangsawan, bangsa Nenangyawan. Saya itu orang pemalas Bapak Ibu, sulit untuk bangun kaki. Jadi saya bangunnya sisi siang, dan saya melakukan itu baru jam 2 siang. Jam 2 siang saya jalan kaki dan selalu bawa helm. Kenapa? Ini Bapak Ibu, selalu ada harapan baik. Mungkin ketemu Mas Brata lewat saya bisa nurut. Mungkin ketemu teman saya lewat saya bisa nurut. Selalu bikin positif dan harapan baik. Lalu saya ke Dr. Stomo dan saya mulai melakukan PDKT. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang-orang yang duduk di Dr. Stomo menunggu pasien, ya menunggu pasien. Itu saya datang, rambut gondrong, welek kata Adit gitu, welek, lebus, nyemamus, membedus. Dan waktu itu saya datang, saya mau menghampiri orang itu, maksudnya mau cerita, dan saya sapa, Bu. Terus orang itu lihat gini, minggir, pergi. Saya tetapi, Mbak, minggir. Dan saya lihat, wah ini kayaknya orangnya kalem, megang HP. Saya, Mas sudah ada. Oh iya Pak Jokowi langsung ngalih. Bapak Ibu, ini berkali-kali setiap hari saya temui.
Jika Anda sekarang merasa belum berhasil di bisnis ini dan tidak seperti saya itu, saya rasa belum. Saya bayangkan Bapak Ibu, orang gondrong seperti itu ngomong kesehatan. Jangankan percaya, mau diajak ngomong aja syukur. Anda mungkin di sini kalau diajak orang itu mesti lari. Jadi saya merasa sebenarnya ini tidak berhasil. Tapi Bapak Ibu, ada satu keyakinan yang akhirnya saya tetap melakukan. Saya waktu itu cuma ingat ibu saya berbaring di rumah. Saya pun dianggap ibu saya anak durhaka, karena dua adik saya yang ibu itu anak baik. Saya selalu meninggalkan rumah, tapi ibu saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Di kondisi tidak ada harapan, saya masih punya harapan baik. Di antara saya cuma punya keyakinan, di antara orang-orang yang nggak mau pasti ada yang mau. Dan saya juga yakin meskipun dokter bilang ini nggak mungkin, ini sudah nggak bisa ditolong lagi, tapi saya selalu punya harapan, punya keyakinan di atas langit pasti ada langit. Cuma saya juga nggak tahu. Dalam kondisi yang nggak masuk akal ini tetap saya melakukan. Dan ini pun yang akhirnya membawa saya ke Riwi. Dan bulan September saya berhasil menyelesaikan 7 botol dan saya pun diberikan ID sama Pak Budi dan saya diberikan sarung oleh Pak Budi. Luar biasa Pak Budi. Saya waktu itu juga nggak punya handphone. Jadi waktu ini Bapak Ibu ini sering ya kita itu ngomong pertanda buruk ya. Ini sering ngomong pertanda buruk. Jadi pada saat saya memutuskan saya melakukan diri, handphone saya mati. Kalau Anda berpikir ini pertanda alam, waduh gak cocok ini, pertanda buruk. Dan saya pun waktu itu melakukan gak ada handphone. Jadi benar-benar apa yang ada, yang saya ada di badan ini tok yang saya melakukan. Dan waktu itu Pak Budi setelah selesai itu saya dikasih uang 400.000. Saya senang. Dan waktu itu karena Pak Budi menyuruh saya suruh pakai jas-jasan, malah saya males. Saya akhirnya ke pasar Gembong. Ngerti kan pasar Gembong? Pasar Loak. Saya beli jas ini seharga 70.000 dan 30.000 saya berikan kari kambing. Masih dulu. Sisa 300.000 itu nggak mungkin mau beli HP. Terus saya mau jual bangkai HP Samsung saya, ini mau nambahin duit. Waktu itu dapat 200.000, berarti saya punya duit 500.000. Nah, saya masih punya receh-receh, saya kumpulkan, saya dapat duit kisaran 600.000 kalau nggak salah. Nggak bisa diberikan HP. Terus saya minta tolong Agatha, karena apa? Agatha itu catatan banknya bagus, dia nggak pernah ngutang, dan saya suruh maksa dia ngutang. Saya suruh dia ambil ke BTC, cari home kredit, dan akhirnya DP itu terbayar. Saya ambil handphone 2 jutaan kalau nggak salah. Kalau nggak ada Pak Budi dan Mbak Agatha, mungkin saya bisa habis. Terima kasih Pak Budi dan Mbak Agatha. Bapak Ibu, nggak ada yang pernah mau, tapi ternyata saya harus melakukan. Alasan saya kenapa kok saya terpaksa harus melakukan, karena mungkin saya telah dalam kondisi kerja yang bermacam-macam. Saya itu pengalaman kerjanya bermacam-macam yang nggak ada hubungannya. Saya pun pernah jadi guru. Saya pernah jadi pengajar di SMA Trimudi 12 tahun. Jadi nama saya juga ada di sana Pak.
Saya juga pernah kerjaan tukang kebun, potong akik, gojek, apapun hanya bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa jadi guru, berarti bisa magang ke sini. Kalau Bapak Ibu dulu tuh tukang grendo akik, berarti ya bisa magang di sini. Kalau Bapak Ibu dulu juga gojek, Bapak bisa magang di sini. Dan saya pun juga jadi agen asuransi. Jadi jika Bapak Ibu agen asuransi juga bisa berada di sini. Banyak hal yang sudah saya lakukan dan kenapa akhirnya saya keriwin. Alasan saya keriwin itu pasti Anda pun juga mengalaminya. Mungkin sekarang belum merasa, tapi Anda suatu saat pasti mengalaminya. Ini untungnya kok saya segera disadarkan Tuhan, segera keriwin, ya. Inilah Bapak Ibu. Mengapa kok keriwin? Nah, siapa di sini yang karyawan? Ayo dong aku. Oh karo. Alhamdulillah tidak ada karyawan ya. Semua jadi distributornya riwin. Saya ikut seneng Pak. Jangan saya jadi karyawan. Saya itu jadi karyawan Pak. Selalu dibatasi penghasilannya. Ya. Wong satu karyawan bidangnya satu dibayar segitu. Saya itu bidangnya 2. Saya waktu itu kerja itu 3 sih ya. Jadi saya tuh merangkap general fair, purchasing sama marketing. Gaji ini waduh. Karena kebaikan saya pada perusahaan itu ya. Bapak Ibu, inilah Bu, kalau kita bikin diagram ya, ini yang akan terjadi. Kan saya tuh juga terjadi. Anggap aja sekarang kita pengen kerja itu panjang ya, panjang kalau punya apa jenenge pangkat ya, pangkat itu selalu tinggi, selalu baik. Kita lihat seperti ini ya. Yang di atas itu penghasilan. Kita lihat biasanya kalau fresh graduate atau pertama kali kita kerja ya, kalau anak-anak kita itu loh yang suka ke job fair ya, itu biasanya ngambil UMR. Benar ya? Sewenangnya nggak karu-karuan kalau keterima kerja. Ma, aku ketemu kerja neng perusahaan iki. Dadi opo? Dadi waiters. Piro UMR loh. UMR itu sewenangnya minta ampun. Karena saya pun dulu juga seperti itu. Itu waktu usia 20 tahun ya. Nah, Anda bisa lihat usia 20 tahun penghasilan sekian. Nah, kita di sini semua bekerja kan? Kita berharap nanti pada saat masanya kita juga masih bekerja. Kita sepakat ya? Di sini kerja cari apa? Duit. Ya, sama, saya cuma banyak duit. Tapi ternyata saya pikir dulu yang saya juga penghasilan di atas rata-rata ternyata harus terpuruk lagi mulai dari nol lagi. Nah, ini mungkin keinginan kita ya, 20 juta. Karena saya juga waktu itu juga penghasilan saya segitu. 20 juta. Tapi siapa yang mau bayar kita 20 juta? Pengen. Tapi Pak Joko, apakah akhirnya Pak Joko juga bayar 20 juta kepada Anda? Enggak. Pengennya gini, tapi apa yang terjadi? Nah ini Pak. Ini kita ngomong teman saya yang kepala cabang bank ya, penghasilan sekitar 20 juta. Ya, dia berharap nanti suatu saat penghasilan juga seperti ini. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Karena pada saat dia sekarang persiapan pensiun usia 55, sekarang dia usia 50, persiapan berapa tahun lagi karena sudah disuruh pensiun. Jadi nggak sampai 60 tahun. Apa yang terjadi? Pada saat kita tidak bekerja, bisa PHK ataupun pensiun ataupun kondisi nggak bisa bekerja karena sakit, akhirnya kita akan turun penghasilan kita. Loh, mati keliru Pak.
Coba kita lihat satu ini. Ini contoh, ini saya ini. Saya punya itu, tapi yang ini saya. Saya di tengah jalan kan pekerjaan tidak stabil dan saya harus cari kerjaan lagi. Yang saya pikir kantor ini bisa bikin saya menjadi kaya. Tapi yang terjadi, lumayan. Waktu itu saya masih direktur, terus oh ini lumayan. Waktu itu omsetnya mulai turun. Ini naik lagi, ya kan? Saya ambil perusahaan yang lebih baik lagi. Tapi terjadi seperti ini. Balik akhirnya gojek mana? Bapak Ibu mungkin sekarang kalau sekarang karirnya nggak bagus, menurut saya luar biasa, masih enak daripada udah jenjang tinggi tapi akhirnya gojek ya. Sakit Pak, sakit. Teman-teman nggak ada yang mau, ketemu katanya, ojo karo bonan aku diutangi. Nah inilah Bapak Ibu, inilah kita punya masalah. Jika Anda sekarang karyawan, sadarilah bahwa Anda sedang berjalan di suatu masalah. Dan ini sudah terjadi. Kita lihat sekarang yang kedua, wira swasta. Saya pun juga pernah jadi wira swasta. Saya pun juga pernah jadi PKL. Jadi saya jual nasi pecel Madiun di pinggir jalan. Saya pernah jual sandal di Masjid Agung. Asik ya. Saya pun juga pernah ini agent asuransi, agent properti. Saya pun juga berdiri di asuransi dan properti juga kan. Inilah yang terjadi. Biasanya kita curi start, ya, kita curi start karena ini profesional. Jadi contoh dokter, artis, ya, orang-orang pemburu dolar itu berupaya pengen punya penghasilan yang luar biasa, curi start, dan itu pun terjadi, dan saya pun terjadi melakukan seperti ini. Tapi pada saat kondisi perusahaan itu lagi terpuruk atau saya sedang punya masalah, kondisinya turun dan saya harus mulai lagi. Inilah grafik di mana Anda, semuanya Anda punya toko, ya. Anda waktu itu mestinya hari ini buka toko, tapi hari ini ada undangan ke Mercure, berarti itu punya toko. Mau buka toko, tapi ada undangan mantenan, tokonya tutup, berarti naik turun omset Anda. Contoh Anda seorang dokter. Apa ya dokter itu contoh ya, ini ada dokter bedah, wah spesialis dokter bedah. Kalau bedah itu walus jahitannya itu ya. Itu pada saat itu dokternya sudah mulai sembuh, sudah mulai tremor, ya man, terus kalau jalan aja udah gini. Itu masa juga nanti sayatannya bisa. Ya mau payu dokternya. Jadi Bapak Ibu, jangan Anda bangga dengan pekerjaan Anda saat ini. Karena pekerjaan saat ini yang Anda banggakan itu adalah berbahaya. Waspadalah, waspadalah. Inilah yang terjadi. Suatu saat, pada saat Anda nggak bisa bekerja lagi, semuanya akan berakhir. Ada suatu kata-kata indah dari saya. Saat muda kita kumpul harta, saat tua kita habiskan harta. Pada saat kita sakit, pada saat kita pensiun, bahkan harta anak kita yang baru bekerja, kita juga katut habiskan. Jangan sampai terjadi. Tapi ini sudah terjadi di keluarga saya. Ya, jangan sampai terjadi. Terus bagaimana solusinya? Lu enggak apa-apa, sekarang tetap wira swasta, tapi harus sedia payung sebelum hujan. Ini pikiran saya harus melakukan bisnis besar. Saya ambil kesempatan, mumpung ini trennya semua pingin kopi-kopian, ya, saya ambil kesempatan ini. Kopi Nusantara mulai bertumbuh, berarti saya ambil kesempatan ini, dunia bisnis. Apa itu? Kopi lain hati, apa gini? Sarangi. Janji hati ya? Oke. Apa? Janji jiwa, ya.
Janji jiwa. Sekarang kan banyak artis-artis itu bikin franchise seperti itu ya, kode-kode kopi lah. Saya itu juga waktu itu tahun berapa itu? Sebelum saya di LIW 2017, saya pun sudah mikir suatu saat tuh, karena ini survei. Waktu itu kan zamannya kopi murni, jangan kopi gunting, lebih baik kopi giling. Bener ya, Dev? Nah, itu saya sudah ngerti trennya. Tapi saya sudah survei, orang pengguna kopi murni jauh lebih sedikit daripada kopi ceria. Saya sudah lihat trennya ini. Dulu waktu itu kan menggambar-gambarkan lebih baik kopi murni, kopi giling daripada kopi gunting. Kalau kopi gunting itu mengandung aspartam, nanti ada itu granulnya itu adalah tepung dan lain-lain, tidak baik bagi kesehatan. Saya sudah melihat tren ini di tahun 2017. Suatu saat ini nanti tren kopi ceria ini akan jadi bisnis bagus, dan saya sudah melihat itu. Dan untuk itu saya ingin jadi pelopor, makanya saya utang, cari utang yang bikin bagaimana caranya saya bisa memiliki suatu bisnis kopi yang nanti bisa saya franchise-kan, yang suatu saat nanti bisa jadi seperti sekarang ini. Yang terjadi saya utang, dan saya berharap ini berjalan dengan baik. Tapi masalahnya ini adalah tanggung jawab saya, di mana saya harus menjawab pertanyaan kapan balik modalnya. Bapak Ibu yang suka bisnis, contoh kontraktor atau seperti apa ya, seneng ya biasanya kalau dapat kontrak kerja atau dapat proyek. Gampangannya bisnis konvensional itu seperti ini, di mana Anda menginginkan contoh 10 juta per bulan, berarti Anda siapkan dana 10 kali lipat. Jika Anda ingin penghasilan 100 juta, berarti Anda siapkan 10 kali lipat modalnya. Ini konvensional. Dan ini pun saya juga sudah melakukan, berarti saya sudah menganggap berisiko. Dengan bank saya akali segala macam agar saya dapat kredit. Yang saya mungkin bermasalah kredit saya tutup. Mutasi bank saya bagus supaya di ACC. Terus saya pakai kantor kecil supaya nanti kalau ada surveyor saya bisa di ACC. Terus saya taruh teman saya yang bisa dipercaya supaya bilang, iya ini memang bisnis bagus. Nanti nih kopi-kopi saya datangkan, wah saya interiornya kopi banget. Luar biasa. Nek kalau ngakali pinter banget. Dan akhirnya juga dapat apa? Utangan juga kok. Ya. Dan saya senang pada saat dapat utangan. Berarti bank bisa tak ada. Dan ternyata saya sudah melakukan di sini, sudah orang-orang sudah ceritanya sudah mulai bagus, sudah mulai terkenal sampai apa ya saya lupa. Ada program namanya Friday is Free Day. Friday is Free Day. Jadi pada saat hari Jumat itu bebas kopi. Saya punya program itu loh ya. Asik ya. Dan terjadi seperti ini. Wah, saya udah masuk hotel, masuk kafe, dapat bagus, dapat pelanggan, dapat ternyata ada persaingan yang akhirnya nggak ngambil kopi saya. Saya udah masuk warung itu, saya sampai levelnya saya turunkan, nggak pakai yang kelas A, kelasnya mulai kelas saya turunkan supaya bisa masuk warung. Saya kalah sama kopinya Kapasari. Dan akhirnya seperti ini. Inilah Bapak Ibu. Jangan bangga dengan kondisi Anda seperti ini, karena inilah kita sebut risiko. Ya, coba kita lihat terus solusinya gimana sih? Nah, kita lihat apakah juga bisa seperti ini. Pengennya kita seperti ini. Pilihlah ini lah Bapak Ibu. Lo nggak apa-apa ditepuk tangan nih. Lo nggak apa-apa, saya senang kalau ditepuk tangan nih. Ini kayak stand up comedy. Coba Bapak lihat direct selling ya. Mohon maaf ya, ojo gilo. Bapak Ibu lihat ini. Sama-sama kita butuh waktu, sama-sama kita butuh kerja. Sama kan? Pengennya kita pengen
melakukan ini butuh waktu dan butuh kerja, dan ini yang terjadi. Jadi anggap aja kita di sini cuma saya kenal namanya Mas Brata, ya. Dan ternyata Mas Brata juga kenal temannya lagi, ada namanya Mas Anas, ada namanya Pak Joko. Dan ternyata Pak Joko dan Pak Anas punya teman lagi. Pak Anas punya istri namanya Mbak Hani. Si Pak Joko punya teman Wawan dan sekarang kerja ibunya. Dan ternyata ini menjadi berlipat. Inilah bedanya Bapak Ibu. Anda di konvensional itu bisa jumlah bertambah, tapi kalau direct selling Anda melipat. Tuk 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 tuk. Kok bisa ya? Itu dalam hitungan bulan aja loh Bapak Ibu kalau mau. Bahkan kalau Anda mau sedikit ngoyo, itu hitungan jam loh. Hitungan hari ini jangan jam. Hitungan hari ini. Saya mencoba berapa hari ini sebelum acara ini, seminggu kemarin saya sempat hidup di Kuala Lumpur dan Thailand seminggu. Wow. Itu waktu itu ada pelatihan ini NNDO, dan akhirnya saya hidup di sana seminggu ya. Pulang dari situ saya cuma mencoba bagaimana caranya, apakah bisnis ini menarik. Nah, waktu habis pulang ke Indonesia, saya mulai datangi teman-teman saya mulai cerita, iki lho saya ono ini, BE awakmu saiki durung di omah, masih kontraktor ya, kontrak sini atau rumah mertua Indah. Kamu nggak pingin tak rumah? Atau mungkin sekarang warga Surabaya yang dulu Surabaya sekarang tinggalnya di Surabaya Coret, nggak pingin balik ke Surabaya tak? Nah, banyak loh teman-teman kita, teman-teman saya itu yang sekarang hidupnya ke Krian, Sidoarjo, Menganti, halo Menganti, Gresik. Nah, tuh. Nah, mereka ternyata juga punya keinginan balik ke Surabaya, tapi salunya Pak Nasrul nggak cukup. Jane yo pengin ngono Mas, tapi Surabaya minimal kisaran 2M. Rungkut loh 2M, rumah yang masih lama. Kalau townhouse sekitar 2,4, kalau full furnish 2,8, 2,9. Kok ngerti? Aku survei Bu. Kalau Manyar itu kisaran di atas 4. Bahkan Bu Puji nawari saya, Bu, masih nawari saya kan? Insya Allah tahun ini Bu saya ambil Bu ya. Jadi Bu Puji padahal saya itu punya yang biasa-biasa, Bu Puji nggak mau. Saya disuruh ngambil rumahnya ke Toarjo. Tapi nggak apa-apa, kayaknya di living bisa kan. Nah ini loh Bapak Ibu, Anda kalau konvensional, Anda hanya bisa menambah. Contoh, saya sekarang punya omset sekian dan saya pun nanti akan menambah omset sekian. Saya punya omset sekian, nanti saya akan nambah omset sekian. Tapi beda dengan bisnis jaringan. Bisnis jaringan ini gini loh Bapak Ibu, lupakan MLM. Anda tahu kan Bukalapak, Lazada atau apa OLX atau apa ya bisnis online ya. Anda tahu kan Gojek mana-mana sekarang, Gojek, Grab itu hijau-hijau tuh keluyuran. Dulu saya juga seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, perusahaan seperti ini itu adalah perusahaan jaringan. Anda di sini diberi kesempatan memiliki perusahaan jaringan seperti itu. Jadi perusahaan ini memberi kesempatan Anda memiliki potensi perusahaan seperti itu tanpa Anda harus bangun perusahaan seperti Gojek seperti itu. Coba sekarang saya tanya, untuk bisa Gojek terkenal seperti ini butuh berapa tahun? Saya waktu itu Gojek itu angkatan pertama yang daftarnya masih di Mangga 2. Saya masih ngantongi per bulan sekitar 6 juta. Dari 4 juta deposit, 2 juta itu cash. Nah, Bapak Ibu, untuk Bukalapak itu butuh waktu berapa? Kisaran waktu itu paling enggak ya antara 5 tahun minimal ya. Minimal 5 tahun lah untuk bisa gede seperti itu. Lah, ini sama. Berpikirlah bahwa bisnis ini itu
jangka panjang. Jangan berpikir pisan pindo nawani Mbak Devi gak gelem, pisan pindo nanti nawani Mbak Eva gak gelem, pisan pindo nawani Pak Joko gak gelem. Waduh, ini memang tidak cocok bagi saya. Bisnis ini memang cocok bagi Pak Bona yang memang kere. Ya, Bapak Ibu. Bukan itu Bapak Ibu. Ini belum. Kalau bayangkan, kalau Bukalapak atau Gojek pada saat seperti itu yang dipikir, dia nggak mungkin bisa gede seperti ini. Dan nggak mungkin Riwe yang dulunya masuk tahun 2008 di sini, yang dimana ada GM kita, Mr. NK Wong, saya ucapkan selamat datang di sini NK Wong. Dan waktu itu Jackie Lee yang bukan orang Indonesia, ya Jackie Lee. Saya masih ingat mereka tuh kalau ngomong tuh gimana gitu. Jackie Lee, oh ya Jackie Lee ya, biasa Bu, nggak apa-apa. Merucut tapi tetap naik panggung. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ada 2 orang berkebangsaan Malaysia ya, itu datang ke Surabaya, itu hanya bicara sama Pak Hadi. Hadi, kamu tidak bisa kumpulkan itu teman-teman leader-leadermu yang mungkin potensi, kenalkan pada kita. Kita ngobrol di PT AW dulu. Wah, ngomongnya kan gitu. AW. Nah, bayangkan orang asing yang bahasanya kan tetes seperti itu, ya, tahun 2010 Pak ya, waktu itu 2010. Itu akhirnya bisa kumpulkan orang sebanyak ini. Itu tahun segitu juga banyak orang yang nggak percaya. Tapi mulai ada Bu Kristiana, ada Pak Simon, ada mungkin siapa yang mulai Pak Obaja, mulai lihat, mulai melakukan. Mungkin yang menolak itu udah banyak sekali loh, bahasanya aja lo gak ada ngerti. Mungkin kalau dulu Pak Simon juga ngerti karena ya apa sih ngomong wae. Ya, kalau mau ketemu dia masa ngerti Bu ya. Nah, dan terjadi, tapi 2 orang ini luar biasa. Dia punya apa ya, keyakinan. Saya tidak boleh meninggalkan Surabaya tanpa bikinkan tol di Surabaya. Itu loh keyakinan. Dan terjadi akhirnya tanpa kita sadari kemarin saya menghadiri training NDO oleh bos kita Mr. Lim Bun Hong. Itu dihadiri oleh 1000 orang pembicara di seluruh dunia. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Bapak Ibu, Anda di sini jika Anda ingin sukses, ingin bisnis Anda besar, Anda harus berpikir besar. Gak bisa kalau Anda cuma pikir rapayu Bu, sopo sing ape tuku rego semono. Saiki lho masyarakat kecil duwe ora gablek. Mosok ya gelem tuku kurtia rego semono ya. Saya pun sama, Bapak Ibu juga berpikir seperti itu. Dan terjadi ternyata kok saya setelah ketemu orang-orang yang pakaiannya putih-putih ya, itu ada di sini namanya peringkatnya Pegasus peringkat paling tinggi. Itu penghasilannya ya. Saya nggak tahu dia gimana jualannya, dia gimana nawarkannya. Tapi yang saya lihat adalah orang-orang yang berbaju putih itu sekarang di perusahaan ada 300 orang Pegasus dalam sekarang ini. Dan mereka punya penghasilan minimal 1 miliar per bulan. Saya nggak ngurus sopo sing arep tuku. Saya nggak ngurus keluarga saya, teman saya kiri kabeh harus sebelum tuku. Saya nggak ngurus, saya dibully teman-teman saya. Jadi lambe saya nggak ngurus. Tapi kayak saya lihat, kayaknya ini menarik deh. Saya melihat Pegasus itu bukan sebagai peringkat, tapi sebagai proyek. Sama kan?
Kalau kita ngomong proyek pembangunan apa, hotel apa, kan sama. Lah ini sama, ini pembangunan hotel Pegasus. Ini proyek, karena proyek ini nilainya 10 M per tahun untuk Anda jika Anda mau. Anda di sini hanya hadirkan teman-teman Anda yang mungkin sementara ini masih aku belum pernah dapat penghasilan 10 juta, atau mungkin yang sekarang sudah menjabat sebagai kepala cabang bank yang mungkin penghasilan sekitar 20 sampai 25. Tapi mereka saya jamin belum pernah merasakan penghasilan 50 juta per bulan. Mungkin Anda di sini juga punya teman-teman Anda yang owner atau yang punya bisnis, enggak ada bisnis kafe atau mungkin punya pabrik. Itu pun zaman sekarang mereka juga lebih sulit untuk bisnisnya. Karena saya juga banyak nemukan orang yang punya pabrik di Tangerang, ya di Sier, itu banyak sekali gulung-gulung tikar. Siapa tahu mereka sekarang lagi cari peluang karena sebelum duit mereka habis, karena merosotnya penghasilan mereka butuh suatu usaha, suatu peluang baru. Coba Anda tawarkan. Jangan sungkan-sungkan bagi orang-orang yang sekarang contoh saya nggak punya mobil. Ya, saya lihat kalau saya mungkin teman saya punya mobil, itu saya mungkin minder. Nggak usah, mungkin yang punya mobil itu utang kreditnya mobilnya aja belum selesai. Dia juga butuh penghasilan seperti ini. Kita di sini fokusnya pada cash flow. Ini kita ngomong cash flow, kita ngomong duit. Bagaimana caranya nyogok duit langit ini loh? Ini loh yang kita fokuskan. Di sini kita saya nggak cerita tentang jualan, saya nggak cerita tentang bagaimana caranya nanti kita laku. Enggak, tapi saya cuma ngomong bagaimana cara Anda mengajak orang untuk mau berubah. Di sini sekarang sudah mulai banyak Bapak Ibu. Orang-orang sudah bosan dengan kerjaannya. Orang sudah bosan dengan kehidupannya pancet seperti itu. Orang yang bosan dengan keluarga yang mungkin sedang sakit. Jika Anda mengalami keluarga yang sakit, mungkin seperti saya, berarti Anda itu sakit itu adalah ekstra pengeluaran yang harus Anda keluarkan. Jika Anda punya ekstra pengeluaran, berarti Anda butuh ekstra income. Mungkin sekarang Anda masih bekerja, nggak apa-apa, bekerja aja tetap. Tapi Anda harus butuh payung. Dan sekarang kenapa mobil Anda kok butuh ban serep? Kan juga belum meletus. Lah kok ban serep? Copotan kok ban serep? Ya. Sama, kita pun dalam pekerjaan ini juga butuh ban serep. Ini yang kita ngomong. Bedanya saya bilang tadi karyawan profesional sama bisnis. Kalau dalam bukunya Bapak Robert T. Kiyosaki menyebutkan bahwa ini kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu isinya employee atau karyawan, dan self employee sebagai wira swasta atau orang yang melakukan kerja dirinya sendiri. Itu adalah kuadran yang riskan. Kalau orang zaman dulu mempelesetkan kuadran kiri itu kuadran kiri. Nah, kita ini mencoba untuk pindah kuadran kanan, di mana kanan itu isinya pebisnis dan investor. Nah, sekarang perusahaan ini mengajak Anda menjadi investor. Jika Anda sudah mencapai kita ajaknya ke sini, di mana ini adalah tak terbatas. Bayangkan seperti ini. Omset, contoh nih, saya omsetnya 1 juta buat dalam sebulan. Contoh, saya ngajak Mas Brata juga punya omset yang sama, ngajak Pak Joko dengan omset yang sama, ngajak 100 orang dengan omset yang sama. Berarti saya punya omset 100 juta dalam waktu sebulan. Ini loh konsepnya. Gojek dan bisnis online itu konsepnya seperti ini. Mereka itu menaruhkan dua. Gojek menaruhkan dua. Jadi perusahaan Gojek menaruhkan dua. Yang satu Anda bisa jadi pelanggan, yang satu Anda bisa pelaku bisnis sebagai driver. Sama kayak Bukalapak, Kakak sadar. Pemiliknya menawarkan dua. Anda sebagai pembeli dan Anda sebagai pemilik toko. Sama. Dan bisnis pun juga melakukan hal yang sama. Anda di sini bisa menawarkan kepada orang, bisa sebagai pelanggan portier atau konsensius, atau Anda bisa melakukan sebagai pebisnisnya ini dan memiliki
potensi yang sama. Jadi kalau saya bilang tadi Bekasi potensinya 10 M per bulan, itu per tahun, itu artinya Anda pun juga memiliki hal yang sama. Sekarang masa teman-teman Anda tidak punya, maksud saya, apakah sudah kaya semua nggak mau duit, maunya kerewek? Coba sekarang Anda pikir lagi ya, mungkin inilah jawaban doa-doa Anda selama ini. Mungkin Anda selama ini berdoa bahwa Tuhan, berilah aku kesempatan untuk hidup yang lebih baik, berilah aku kemakmuran, panjang umur, segala macam. Tapi Anda ketemunya ini, waduh, kok bisa ringan, kok ML nggak cocok Tuhan. Hati-hati ya, hati-hati, karena saya pernah nolak seperti itu dan saya pun terpaksa ada di sini. Ya, Bapak Ibu, sebelum menutup cerita saya, ada 3 kata yang biasanya saya pakai supaya saya tetap tegar, tetap bisa bertahan untuk menjalani bisnis ini. Dan pada saat saya menjalani ini, saya pikir bukan masalah kekayaan pribadi. Justru saya pikir itu adalah bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga saya. Saya bagaimana bisa menuntas keluarga adik saya. Bagaimana saya bisa masih hidup dengan ibu saya dalam kondisi yang sehat. Ini pesan ibu saya. Nanti kalau kamu di atas panggung, kamu bilang gini sama orang-orang, sehat dan bahagia itu apa sih? Sudah gak usah mulu-mulu. Ibu ini ngerasakan sehat dan bahagia. Ini perlu Anda catat. Ibu saya bilang ini, sehat itu kalau mau pup sama pipis itu gak mikir. Tapi banyak dari kita itu tanpa dikontrol itu dewe. Sampai arep lunga itu mesti bingung pempes. Iki aku saiki gak kayak pempes. Tuh, ini loh Bu, nikmat sekali. Ya, kedua, nek arep mau iku gak mikir, tapi wong-wong iku saiki nek mangan iku mikir, ditawani seafood, aduh asam uratku, ditawani kambing, aduh kolesterolku, iki kudu ngombe obat, ini ngombe obat. Aku gak saiki seneng. Saiki wong-wong iku tuwa-tuwa, nek arep laku sikile ditoto, laku dituntun gawe teken. Terus wedi kok ana apa-apa, ana pines kok borongan gak iso waras. Gak enak. Bapak Ibu, sehat ini luar biasa. Anda sehat. Ini menurut saya, ibu saya itu luar biasa kalau cerita. Dia bilang sekarang kesehatannya seperti 10 tahun sebelum sakit. Dan ibu saya dulu itu gak bisa sholat sujud, sekarang bisa sholat sujud. Dan ibu saya sekarang bisa silo lagi, bisa motongin kuku lagi. Ngomong sendiri. Ibu saya sekarang jarang-jarang ketemu saya karena ibu saya sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Inilah Bapak Ibu yang membuat saya senang di bisnis ini. Saya bisa banyak menolong orang, bisa menyelamatkan keluarga saya dan ibu saya. Mungkin Anda sekarang yang punya ibu, ini saya mengutip kata-katanya Mas Agung. Anda dilahirkan di dunia ini, orang tua Anda itu tidak pernah mikir kelahiran Anda. Orang tua Anda itu tidak pernah mikir untuk membiayai sekolah Anda. Orang tua Anda itu tidak pernah mikir untuk ngomong Anda mulai dari buaya, netek sampai gede, gabrek seperti ini. Tetap dihidup anaknya. Meskipun ibu saya tuh jadi anak yang mungkin bagi ibu saya itu madas di masa depan suram, ibu saya itu masih rajin mendoakan saya. Cobalah Anda berpikir Bapak Ibu, jadilah pahlawan-pahlawan keluarga. Berikan yang terbaik bagi keluarga Anda. Buktikan bahwa Anda orang Surabaya yang terkenal dengan kota pahlawan. Karena Surabaya itu pahlawan seperti Anda yang bisa mengangkat keluarga Anda jauh lebih baik. Ada 3 hal yang mungkin akan saya bagikan pada Anda di mana saya melakukan ini sebelum tidur dan selama tidur kayak model. Ya, kita lakukan bersama-sama ya. Kita lakukan bersama-sama. Saya satu kata saya bilang seperti ini. Saya lebih
saya menang, saya pasti bisa. Ya, oke ya. Coba kita coba ya. Saya riwe, saya menang, saya pasti bisa. Kita ulangi ya. Sebelah sini saya. Coba ya kita sebelah sini. Saya riwe, saya menang, saya pasti bisa. Sebelah sana. Saya riwe, saya menang, saya pasti bisa. Semuanya